Jadi kita mendapatkan pelajaran dari puasa. Puasa ngajarin disiplin, disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Tempe di siang hari jadi haram. Kenapa? Karena belum waktunya. Kapan itu halalnya tempe? Habis maghrib. Ya bu, ya bu. Apaan? Iya. Es buah halal, halalnya kapan? Habis maghrib. Kolak halal habis maghrib, termasuk suami sendiri halal habis terawih. Habis maghrib nafsu amat bu. Habis maghrib mencelam-celam doang romannya. Habis terawih lamaan. Kenapa? Ini membentuk karakter disiplin. Sebagai guru, sebagai manusia, kita telah diajarkan bahwa disiplin kita nih sekarang, masya Allah bang, jujur disiplin kita masih ditongkrongin. Pejabat bukan takut sama bukan takut sama Tuhan, takutnya sama atasan. Bener bu? Percis anak muda tengah malam naik motor bang, lampu merah nyodok terus, di depan dicegat sama polisi. Prit, berhenti. Siapa? SNK? Ada pak. SIM? Punya pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enteng nyautnya, saya nggak tahu ada bapak. Disiplin masih ditongkrongin. Maka Ramadan selesai, 11 bulan kita menghadapi ke depannya. Pertama, kita terapkan nilai-nilai kedisiplinan dalam hidup. Hidup bermasyarakat dalam segi apapun, disiplin ini penting. Yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kita dapat dari puasa adalah pelajaran jujur. Ya Allah, baru sehari rasanya kita melaksanakan puasa. Lagi puasa tengah hari mau sholat zuhur, lagi sholat kita wudhu dulu, lagi wudhu kita ke kumur. Andaikan saja itu kita telan dikit aja air kita colong, jangankan KPK, jangankan polisi, teman di samping lagi wudhu nggak tahu kalau kita nyolong air. Bener bu? Kenapa itu kita nggak lakuin? Karena merasa adanya Allah. Nggak ada orang, Allah pasti melihat, menghadirkan Allah dalam hidup. Jujur, kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Puasa mengajarkan kita jujur. Ini yang dapat kita ambil pelajaran dari Ramadan. Yang ketiga, puasa membentuk karakter kita agar peka. Ya Allah, baru sehari nggak kena nasi begini rasanya. Ya Allah, rasanya nggak enak lapar, rasanya nggak enak haus. Timbul kepekaan, ternyata tidak enak lapar, ternyata tidak enak haus. Dalam hati timbul kepekaan. Bagaimana saudara saya yang setiap hari merasakan lapar dan haus, yang merasakan kelaparan, tidur di pinggir-pinggir jalan, tidur di kolong-kolong jembatan, mereka merintih meratap dalam kesusahan. Maka dengan puasa kita diajarkan jangan pelit, hidup supaya berbagi. Jangan pelit, mendit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau berpantat kuning bol nontot udah parah itu bu. Dia nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Terus saking pelitnya. Makan lauknya ikan habis, palanya dikerepuk. Nah, kucing melongo nungguin pala. Apalagi emak-emak sekarang, ibu-ibu masak udah pakai presto semua. Tulang hancur di presto. Kucing pada kurus, nggak bisa tulang. Pelit. Nih kita kepengen dengan puasa pelajaran peka. Maka 1 bulan Ramadan kita dilatih menghadapi 11 bulan yang akan datang. Diajarkan kita jujur, diajarkan disiplin, diajarkan menahan hawa nafsu. Puasa bukan ngilangin hawa nafsu, tapi menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Godaan begitu berat, siang hari apa aja kita lihat enak, ya bu, ya bu. Siang hari masya Allah niat sunleg kayak sirup marjan. Siang hari itu bu, paling kalau udah jam 3 sore, niat kecoa kayak korma. Luar biasa. Godaan berat, menahan hawa nafsu. Selesai kita Ramadan digojlok, hubungan vertikal kita kepada Allah, kita lebur dosa kesalahan kita. Ada dosa sesama kita, yaitu dosa sesama manusia. Maka kelar Ramadan, datang hari raya Idul Fitri, yang kita lakukan tidak lain mempererat kembali silaturahim, hubungan kita sesama kita.
maka kita saling bermaaf-maafan, bersalam-salaman. Ini makna halal bihalal, bukan hanya sekedar tangan yang bersalaman, tetapi hati saling bersalam-salaman. Ya Bu, ya Bu, kita kepengen kebersamaan, kekompakan. Hidup enak tuh kayak 5 jari. Ini 5 jari, 5-5-nya kompak semua bang, bisa mukul, bisa nampar. Kita kepengen begitu, kebersamaan, kekompakan kita tunjukkan. Kita sering ngomong kerjasama, tapi jarang kita mempraktekkan sama-sama kerja. Kita kepengen sama-sama kerja. Budayakan silaturahim, kebersamaan. Kenapa? Dulu Panglima Jenderal Sudirman pernah bilang, apa kata beliau? Tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak akan muncul kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Tidak akan terwujud persatuan dan kesatuan tanpa ada budaya silaturahim. Maka kita seluruhnya yang memang diajarkan oleh Allah, ada hak-hak adami, kebersamaan, kekompakan kita tunjukkan dengan kita bersilaturahim. 5 jari, 5-5-nya semuanya kompak, mukul bisa, nampar bisa. Ya Bu, coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar bang. Nampar pakai telunjuk agak sakit. Ini beda semua nih, tapi kompak bersatu. Ada simbol dalam bermasyarakat kita. Jempol, simbolnya pejabat. Siapa dia? RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep. Yang ini telunjuk. Siapa dia? Simbol orang kaya. Agnia, orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua bang. Bang tolong madrasah bangun di sana bang. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi madrasah. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Oh ditekuk orang, kagak model lu. Orang kaya mah beda bang. Duduk aja bareng nih orang kaya, kumpul. Orang kaya kentut. Pret. Temennya ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, habis kita dikatain setan lu. Bu bangke lu gak punya adab, bener lu kentut sembarangan lah, dibully abis. Maka orang kaya simbolnya tunjuk, manjur. Yang ini jari tengah nih, siapa dia? Simbol guru, TNI, Polri adanya di tengah. Polisi, ABRI, guru di tengah adanya. Netral di tengah nih, kesono enggak, kemari enggak. Yang ini jari manis, siapa dia? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis, maka simbolnya jari manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Ya Bu. Yang ini kelingking, siapa dia? Simbol kaum perempuan. Dharma wanita. Nih, the power of emak-emak di sini. Kelingking nih bang, kecil tapi antem. Yang macam-macam sama kelingking. Ini fleksibel nih, kemana aja masuk. Bener bang, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak, sodoknya pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, boros, sian bola ayam ledes. Nih 5-5-nya beda profesi, tapi kompak bersatu. Kita semua pengen kebersamaan, kekompakan. Makanya profesinya masing-masing sesuai kemampuan. Semua kita berjuang. Kalau kita kambing, ayo kita ngembek. Kalau jadi ayam, ayo kukuruyuk. Semuanya kita berjuang. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa orang yang membantu orang yang berjuang, hakikatnya dia berjuang juga. Cuma 5 jari, hati-hati Bu, ada kelemahannya. Ada. Mana? Kelingking sweet ketemu jempol, di mana-mana yang kalah jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ibu Hawa yang rayu-rayu. Ayo dong ayang beb, mam dong tayang buah khuldinya tayang, mam tuapin ya tayang, tuapin. Akhirnya Nabi Adam kegoda kerayu. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan bang.
Kalau udah kena godaan perempuan teklok, apalagi perempuan sekarang, kagak ngelihat siapa, yang penting dia godain. Saya pulang ceramah sering tuh bawa mobil sendiri, nyetir, berhentiin tengah malam, mampir mas, mampir. Saya buka kaca, ada apa mbak? Ya biasalah mas, jualan. Lah jual apa malam-malam mbak? Ya jual rempah-rempah. Saya bingung, rempah-rempah apaan mbak? Ya kalau merem dikasih upah, begitu. Kagak taunya jablay bang. Langsung aja peci haji saya pakai bu. Wah kaget dia bang. Waduh pak haji ya. Kalau pak haji gratis lah. Apa-apa saya nyari berkahnya sama pak haji. Suwe bener. Kelingking bisa ngalahin jempol. Kelingking bisa ngalahin jempol. Nabi Adam aja kegoda. Makan buah khuldi, dimakan sama Nabi Adam karena dirayu-rayu. Nyangkutlah di tenggorokan itu buah khuldi. Maka laki-laki bu ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami kita, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher dia, karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Nyampe di dada, terbelah dua buah khuldinya. Alhamdulillah nyangkut di dada. Bersyukur kaum perempuan nyangkut di dada. Coba bu pikir aja kalau nyangkut di dengkul. Wah ribet lah. Anak minta neteng, anak minta yang mimi, ribet ngangkat dengkul dulu. Alhamdulillah bersyukur nyangkut di dada. Terbelah dua. Kalau satu doang di dada lah kayak tumor. Tuh makanya hati-hati sama kelingking, jempol bisa kalah. Cuma kelingking kalau sweet ketemu telunjuk baru dia kalah nih, karena telunjuk orang kaya. Makanya perempuan asal niat duit biasanya udah teklok aja bang, biasanya begitu. Bukannya matre bu, enggak, ibu mah enggak matre, emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Tuh, cemburunya bisa hilang, ada ustazah yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, gurunya yang ngajarin di pengajian. Yang kagak bakal hilang mata duitan. Maka saya instruksikan kepada seluruh bapak-bapak kaum laki-laki, nyari istri yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah istri yang bisa nyari duit. Duit apa nih bang? Diselipin, duit sial. Gue udah umpetin mesti ketahuan sama lu. Nih pengen kita kebersamaan pak. Nih makna halal bihalal, beda tapi satu tujuan. Kita semuanya bineka tapi kita pengen tunggal ika. Sebagai bangsa Indonesia diikat dengan tali persaudaraan, diikat dengan NKRI, diikat dengan Pancasila. Kita kepengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Sebagai Islam, sebagai Muslim diikat dengan tali akidah. Siapapun dia, dari suku apapun dia dilahirkan, warna kulitnya apapun, kalau dia Muslim, dia saudara kita. Islam mengajarkan keberagaman, Islam mengajarkan perbedaan. Maka lewat halal bihalal, Al-Imam Ghazali berpesan. Apa kata beliau? Kun kal yadain wala takun kal udunain. Umat Islam harus seperti 2 tangan, jangan kayak 2 kuping. Nih kuping kanan kiri nggak ada yang akur. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, nggak akur. Makanya lebaran nggak pernah ketemu. Tapi tangan kanan, tangan kiri luar biasa. Kiri gatel, kanan nggak pakai diundang, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri, nggak ada. Kerjasamanya kanan kiri kompak. Tangan kanan cakep-cakep, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit. Tapi yang kiri nggak iri, yang kiri mah sadar. Apa kata yang kiri? Emang tugas gue bagian di belakang, gue mau bagian kobelisasi, bagian cleaning service, gue bagian pembersihan, gue lakonin. Tapi yang kanan nggak sombong, dia ingat apa kata kanan, kiri sabar. Walaupun yang terima duit gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elo. Iya bu, kerjasamanya kanan kiri kompak. Kita jalan lenggang tanpa terasa. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian. Ya dah, gua ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan, kanan kiri nggak ada yang ngalah. Jalan begini bu gitu nih.
kayak vampir. Itu namanya statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Maka kita tiru orang-orang tua dulu. Kenapa mereka umurnya panjang, berkah usianya? Karena silaturahimnya rajin. Orang tua dulu silaturahimnya rajin, umur jadi panjang, rizkinya pun diberikan murah. Man ahabba ayyabsutalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang kepengen panjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, maka sambunglah tali silaturahim. Oleh karena itu, lewat halal bihalal hari ini satu momentum buat kita untuk menjaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Sebagai guru pendidikan agama Islam, ayo kita terapkan disiplin. Kurikulum kita kepengen jangan sekedar berorientasi pada pengisian otak, tapi pengisian batin kosong. Otaknya diisi anak kita biar pinter komputer, bisa ilmu pengetahuan yang lain, tapi imannya dangkal, akidahnya dangkal. Kita kepengen anak-anak kita, anak didik kita, mereka semuanya otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ibadah. Kenapa? Dulu zaman saya sekolah ada pendidikan moral Pancasila. Pancasila aja ada pendidikan moralnya, apalagi agama. Insya Allah dengan kita menjadi guru, sebagai suri tauladan buat anak-anak mereka, tanamkan agama sejak dini buat anak-anak kita. Zaman semakin maju, perubahan semakin dahsyat, tantangan anak-anak kita, dunia pendidikan semakin berat tantangannya. Dijajah dulu dengan sekarang. Dulu kita mau orang tua aja Pak diplototin takut, sama guru diplototin takut. Anak sekarang, Bu, Pak, Masya Allah, jangankan kita plototin, kita omelin, tenggorokan bapaknya dia longok. Ngapa lu Pak, bocah sekarang luar biasa. Maka karena MC udah berdiri, udah dibisikin tadi 15 menit aja, jangan lama-lama. Ya begitu kan kira-kira Bu. Ya saya udah paham dari tadi, udah kasih kode. Karena waktu keterbatasan ya, insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi ya Bu. Ini setengah 12 katanya Bu. Bagaimana? Ini konfirmasi dulu. Yang ini suruh terus, yang ini suruh udah. Bagaimana ini? Yang ceramah begini bagaimana nih Bu? 5 menit lagi katanya. Tuh jangan dong, kan dikasih lagi. Ya Bu, bagaimana kek? Terus ini Bapak bagaimana Pak? Lanjut. Bener nih, cius 5 menit lagi katanya. 5 menit lagi. Enggak, soalnya saya udah lihat Bapak udah maju kemari gitu, Ibu udah bisik-bisik gitu. Jadi kan ngomong kagak enak Bang. Ini ceramah begini boro-boro nguntungin, balik modal juga kagak. Hai dada. Canda guru, canda, jangan dipikirin. Nggak boleh ngomongin gituan, nggak boleh. Mbak Mali, guru saya ngajarin kalau ada kiai, ustadz ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Saya diajarin sama guru saya begitu. Ada kiai ceramah nih minta dibayar, dosa. Lebih dosa lagi ngundang kiai nggak bayar, itu yang ngeri kata guru saya. Itu yang saya takut dari guru saya. Nah, nih insya Allah ini kita pengen ada perubahan kurikulum kita kepengen di negeri kita ya enggak, penanaman akidah. Revolusi mental ini memang harus benar-benar diterjemahkan dan diterapkan. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama dibangun di Madinah adalah bukan mall, bukan apartemen, bukan jalan tol, tapi yang mereka bangun, Rasulullah bangun pertama di Madinah adalah akhlak manusianya. Kalau akhlak manusianya dibangun, insya Allah negeri kita aman. Amin. Ini sekarang Pak Bu, perang kita melawan media, mendidik anak-anak kita. TV siang malam nonstop. Bener Bu? Bu kagak ada bener dah TV semua. Udah kagak ada yang didik Bu. Sinetron udah lebay-lebay banget. Sinetron lebay banget Bu. Ada kurung batang nangkring ke tiang listrik meledung. Mayat digotong nyebur sendiri ke kali. Udah dikuburin, kuburannya sambar gede kebakar. Ini kebangetan lebay. Ini yang disuguhkan setiap hari anak-anak kita yang ditonton mereka. Sinetron kebangetan lebay begitu, sampai kehabisan judul. Istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Kacau Bu. Nih kita kepengen
Kadang nih wali murid kita nih, orang tua itu menyerahkan semuanya apa ke guru. Udah gue sih ada guru gua, anak gua ada gurunya, biarin, diserahkan semuanya tentang guru. Guru sebatas jam pelajaran mengajar kita, mendidik anak-anak kita. Tapi sebagai orang tua, yang pertama madrasahnya ibu bapaknya. Maka sekarang pengaruh luar biasa, Pak. Tantangan anak-anak kita sekarang dijajah melalui program mereka. Apa program orang-orang barat? 3F, menghancurkan generasi muda kita. F yang pertama fashion, pakaian. Dijajah tanpa sadar pakaian anak kita. Allah sudah bilang suruh pakai jilbab buat perempuan. Jilbab itu apa, Ustaz? Jilbab itu yang bukan dipakai yang di kepala ibu. Yang di kepala ibu namanya kerudung. Beda antara jilbab dengan kerudung. Jilbab itu pakaian yang gombrok, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada perempuan, kaosnya ketat, kudungannya bagus, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Ini sekarang terjadi, Pak. Anak-anak kita dari pakaiannya dijajah. Rambut cakep dimerahin, percis kena kuah baso. Pakai anting bukan emas kawat, mending antingnya cakep hadiah ciki. La ilaha illallah. Kenapa? Karena sifat anak-anak kita, anak didik kita sifatnya, Pak, hubbu taklif, seneng niru. Yang dia tonton, yang dia lihat, pengen dia tiru. Dulu saya masih kecil demen nonton film Batman. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Ambil kain, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung. Batman, engkau idolaku. Dulu. Sekarang anak kita bukan itu lagi tontonannya. Tantangannya berat, boy band, grup band, dia ikutin gaya penyanyinya, cara ngomongnya, penampilannya, pakaiannya. Anak sekarang banyak kan pada ngomongnya udah kagak jelas, Bu. Tuh, kita kalau dengerin dia ngomong pegel, mata melotot, lidahnya keluar. Tuh anak-anak alay kalau ngomong, Allah, gue sebenarnya sayang bingit sama Allah. Please deh, gak usah gitu keles. Allah, gue, baba Allah, sama baba gue lain. Kacau bocah. Dari omongan tinggal laku, akhlak udah kagak ada. Makanya anak-anak kita, Bu, kalau ada yang di sekolah begitu tuh, udah omelin aja, udah. Jangan lo ngomong begitu, entar kebiasaan. Masa ngomong alay? Ntar kalau mati jadi anak alay. Masuk dalam kubur, malaikat nanya sama anak alay, "Marroh buka, siapa Tuhan kamu?" Kasih tahu nggak ya? Itu anak alay. Malaikat nanya lagi, "Waman nabiuka, siapa nabi kamu?" Pengen tahu aja, apa tahu banget. Malaikat dilawan. Malaikat marah, masuk neraka lu, neraka panas, cius. Terus gue harus bilang, wow gitu. Kacau Buddha, Bu. Nih, maka pendidikan akhlak. Inilah kita, guru-guru terbaik. Guru agama merupakan penting dalam kehidupan, dalam berpendidikan. Dalam pendidikan penting, pendidikan agama. Oleh karena itu, ayo sama-sama dengan kita mempersatukan persepsi kita, mempersatukan program kita semuanya, membentuk karakter anak-anak kita. Anak-anak kita pengen berakhlak, bukan hanya sekedar berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, dan berakhlak kepada lingkungan. Itu semua dasarnya nilai agama. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, pun dalam kita bermasyarakat, bersosialisasi, bahkan kita mendidik anak kita, diajarkan semua dalam Islam. Jangankan hal yang besar, yang kecil dalam Islam diajarkan. Mana buktinya? Datang ke rumah, Bu, tengok, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Islam ngajarin doanya ada, bener kan? Iya, Bu, bener kan? Keluar kamar mandi ada doanya, adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, mau makan, selesai makan doanya ada, adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama teman, adab pakai apa adabnya, Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede, itu adab. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini lagi makan teman kita liatin mukanya begini, orang kesinggung. Yang ketiga, emang jatah kita bagian di situ, rawatin aja, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman sebelah, jatahnya kita korek-korek, longsor. Ada adabnya semua. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama suami, tidur sama istri, ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca, ada sebenarnya doanya.
Lagi kumpul bareng sama temen ngeriung, ngobrol rame-rame, lagi rapat musyawarah, lagi kumpul bareng dengar suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai ke situ Islam ngajarin. Maka kalau lagi kumpul bareng sama temen kita ngobrol ngeriung, dengar suara kentut, udah diem aja, jangan pakai ribut, silent aja, ya rasain aja. Nah, kita kan ribut, sama nih kentut lu ya enak aja, lu kali rame jadinya. Sampai kentut dibahas semua dalam Islam. 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Kentut pertama jenisnya suaranya gede tapi baunya kurang begitu bau, menang suara doang. Yang kedua jenis kentut suaranya nggak ada, baunya luar biasa, tahu-tahu udah meledak aja bau. Dan yang ketiga jenis kentut yang keluarnya terpaksa, udah kita tahan keluar juga bu, tiut. Nah sering terjadi. Yang keempat kentut ekstrim, suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau Pak Ustadz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Itulah. Maka kita kepengen semuanya dalam mendidik agama, mendidik anak-anak kita, semuanya kembali kepada agama, semuanya kepada agama. Artinya apa? Sekarang terjadi pendidikan tanpa agama, pergaulan tanpa agama, rumah tangga tanpa agama. Kita kepengen seperti apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bada'a hadzal dinu ghariba. Pertama datang agama itu terasa asing. Wa sayaudu ghariba, dan akan dianggap asing lagi. Mudah-mudahan dengan kita sebagai para guru, sebagai tenaga pengajar, ayo Pak Bu, usaha kita maksimal untuk menjadikan anak-anak kita cerdas otaknya, imannya kuat, akidahnya kuat, kelak menjadi anak-anak khairun nas anfa'uhum linnas. Inilah jumpa kita barangkali karena ada tambahan ya Pak Guru, Pak Ustadz udah katanya udah kelamaan, jadi ya gitu aja dah. Karena mohon maaf datang telat karena saya tadi subuh baru balik, baru tiba. Karena kemarin saya subuh tadi baru di Bandara Soekarno-Hatta. Saya balik dulu sebentar karena acara malam di Malaysia. Saya habis dari Malaysia, acara walimatul khitan, nyunatin Upin Ipin. Dah itu aja barangkali. Serius amat Bu. Yuk kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu diberikan sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing putra putri kita, dalam membimbing murid-murid kita, santri kita, dan insya Allah santri-santri yang kita didik, murid-murid yang kita didik, Allah senantiasa berikan, karuniakan kepahaman dalam agama, kepahaman dalam belajarnya, serta Allah jadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Kita kumpul hari ini berharap agar dosa kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua kembali kepada kesucian. Datang hari raya Idul Fitri kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Kita kepengen semuanya suci lahir dan batin, bukan hanya sekedar dapat lebaran, tapi kita mendapatkan Idul Fitri. Insya Allah kita bisa menjalankan pelajaran-pelajaran, pendidikan kurikulum yang ada di Ramadan untuk kita terapkan 11 bulan yang akan kita jalani. Insya Allah dari saya banyak kurang banyak kesalahan. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan semua kita niat dan hajat kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumber di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Kapan-kapan ya kalau masih penasaran ya ngundang lagi, kalau udah kapok jangan diundang lagi. Dah itu aja. Barangkali panitia udah siapin anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana kayak usahain juga. Ada itu aja, bukan ngingetin, ngasih tahu doang, takut kelupaan ya barang ada. Mohon maaf ibu bapak, akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.